Coba, agama itu hadir sesederhana itu. Makanya agama itu hadir tujuannya apa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Agama itu hadir untuk memberikan harapan, bukan untuk nakut-nakuti. Jadi lah ana kiai gaweane mung meden-medeni. Aku ki bingung, kuwi ajarane Nabi sapa? Ajarane Kanjeng Nabi itu agama, itu membina bukan menghakimi. Dia membina bukan menghukum. Dia merangkul bukan mengejek. Dia itu membina bukan membinasakan. Maka ketika Kang Deddy Mulyadi itu telepon saya, "Bah, saya mau anak-anak tak bawa ke barak militer." Saya tanya, "Itu barak militer maksud kamu apa? Militerisme, militarisasi atau wajib militer?" "Bukan, Bah. Anak-anak kita didik di dalam barak militer. Satu, supaya disiplin. Dua, tumbuh rasa kebangsaan, nasionalismenya dan lain sebagainya. Di Rindam, Bandung sana." Dan ternyata hasilnya luar biasa. Kemarin pas penutupan saya datang. Anak-anak ketika belum masuk barak itu nyuwun sewu, kalau tawuran awakmu lak ngerti toh, celurute dawa-dawa itu, pedangnya dawa-dawa macam-macam. Malah tak pikir ning Yogya bocah-bocah sing gawene klithih-klithih kuwi digawe ngono ya apik asine. Gitu. Saya itu pernah ketemu anak klithih itu di kejaksaan tinggi itu pas zaman Kajatine Pak Deponco itu. Saya tanya pelaku klithih itu, "Kamu itu kok sampai mbacok uang ning dalan tuh kamu kriminal mergo ngalap motore atau ngalap dompet itu atau apa?" "Enggak. Kita itu kalau bisa mbacok orang di jalan, strata saya di kalangan teman-teman tuh naik. Aku wis tahu mbacok uang, jajal." Jadi sebenar-benar hak kenakalan, bukan karena pengen merampok atau pengen menguasai barang. Jadi dia kalau berani mbacok orang, kuwi dianggap bocah kendel. Lah bosok toh kuwi. Sekedar itu. Ini kan penyakit itu. Ini kan penyakit. Untung rakyat tatalan sing dibaca cak MKJ ya, nah remuk ndasmu kowe aku ngono. Jadi saya tuh sampai bertanya seperti itu. Lah, artinya apa? Yang pengen saya sampaikan ini. Wong nakal itu tidak untuk dibunuh, tapi untuk dibina. Itu artinya apa? Kowe ndablek kuwi masih ada harapan untuk diampuni, tetapi ketika kamu mengatakan kamu yang paling benar, yang lain salah, kamu gak akan diampuni. Mila aja rumangsa paling benar. Rumangsa elek kuwi luwih sae tinimbang rumangsa apik. Rumangsa ahli maksiat kuwi luwih hebat dibandingkan ahli ibadah. Ayo sing ngono wae. Ya, untuk seluruh anggota Laskar Macan Kecil Jogja yang ingin duduk, silakan duduk. Ya, duduk aja. Oh, sini Om. Pakai kursi aja kalau pakai kursi. Ada kursi terus. Sorry Om, saya di atas. Oke, lanjut Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berkumpul di hari ulang tahun MKJ. Semoga apapun kegiatannya ada kebaikannya, ada nilai keberkahannya, ada rasa cintanya, ada kasih sayangnya, sehingga mendatangkan semua kebaikan untuk kita. Amin. Kawan-kawan sekalian, begini, saya itu orang yang bersikap minimal ketika terkait dengan persoalan kebaikan. Minimal sih gelem ngelakoni perkara sing apik. Karena saya punya prinsip begini, cukup bodimu yang bermaksiat, tapi hatimu jangan.
sahabat Nabi itu ada yang suka mendem. Lah sahabat Nabi loh itu. Ono sing seneng mendem. Lah mong kancane Miftah mendeme lumrah. Apa meneh kancane Pendi. Wis. Sahabat Nabi saja itu ada yang suka mendem. Namanya Nuaiman. Nuaiman ki bocah nganyel ke, tapi sangat dicintai oleh Nabi. Lucunya apa? Nuaiman ini kalau mabuk itu nggak mau jauh dari Nabi. Mabuknya itu dekat dengan Nabi. Tujuannya apa? Supaya setelah dia mabuk langsung dihukum oleh Nabi. Nah, ya. Jadi orang kok delik. Justru dia dekat dengan Nabi supaya setelah mabuk dia langsung dihukum oleh Nabi. Singkat cerita, ini sahabat-sahabat yang lain ini marah sama Nuaiman. Iki bocah kok kurang ajar men. Cedak karo Kanjeng Nabi kok gaweane mendem. Sehingga semuanya melaknat. Oh dasar Nuaiman ini bajingan nih kira-kira begitulah. Kalau bahasanya anak MKJ. Apa nih sing luwih kasar sangka bajingan apa? Apa? Oh kecu ya. Lucunya apa? Ketika sahabat-sahabat itu memaki si Nuaiman, Nabi itu masih membelani Nuaiman. Apa kata Nabi? La tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan sekali-kali melaknat Nuaiman. Kenapa? Karena Nuaiman itu walaupun dia senang mabuk, tapi hatinya masih mencintai Allah, hatinya masih mencintai Rasulullah. Ayo. Jadi pelajaran pertama apa? Aku ra urusan, kowe mau sak durunge aku teko meh ngopo. Tapi jangan pernah sekali-kali hatimu lupa dengan Allah, hatimu lupa dengan Rasulullah. Karena maksiat itu tidak menjadikan Anda kafir. Ora le, wong maksiat itu tidak menyebabkan kita kafir. Ya sing ngrungokke kupingmu ki lho, kancane kon ngrungokke iki lho. Kalau dia kan primus, pria muka salon. Jadi dari cerita Nuaiman itu yang pengen saya sampaikan apa? Ternyata kemaksiatan itu tidak menjadikan kita menjadi kafir. Yang tidak boleh itu kemudian adalah ketika kemaksiatan dilakukan dengan cara yang sombong. Wes ahli maksiat tur sombong. Itu yang gak boleh. Maka ada kalimat Ibnu Sufyan As-Tsauri ini. Ini tak sampaikan karena ini tempat bersejarah. Saya dulu di Jogja itu tahun 99 ngerti tempat dugem pertama kali ya JJ dan The Club. Untungnya saat itu keperjakaan saya terjaga. Oh emang rupamu. Karena saya itu teringat satu hadis le. Satu hadis itu begini. Besok itu di hari kiamat akan ada 7 golongan yang dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Salah satunya siapa golongan itu? Seorang laki-laki ketika berduaan dengan seorang perempuan, perempuannya mengatakan, "Mas, ayo kelon." Sing lanang jawab, "Sorry dek, aku takut dengan Allah." Beuh, lah rupong ini ya ora mungkin. Ora ditawani ngosrok wae kok. Gaspol. Ora tawani golek-golek apa meneh tawani. Karena kemuliaan Nabi Yusuf itu karena mau diperkosa oleh Siti Zulaikha dan dia menghindar. Arti perkosa menghindar loh. Padahal Nabi Yusuf ini gantengnya ra umum. Lah kowe menghindar. Ora diperkosa mapan. Nyoh. Nyoh paen kabeh. Ayo Nduk, lungguh sini Nduk, enggak apa-apa Nduk, sini enggak apa. Kurang ajar. Ngaji sik, engko tak ombeni gampang. Ini namanya amar ma'ruf nyambi mungkar.
sak bahagiamu lah cahana. Sapa ngerti si Kuncung sok panitia surga to? Ya sapa ngerti ngajak-ngajak ngaji dadi wasilah mlebu surgane Kuncung. Insyaallah Kuncung mlebu surga. Mangkat bar pengajian. Amin. Jadi bar pengajian modar. Saya dulu masuk tempat ini pertama kali tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an. Tahun 2000. Oh, tapi waktu itu di JJ-nya ya. JJ-nya. Jogja. Saya tuh ketemu Mas Gun pertama kali di Bonanza. Almarhum Gunjek itu Bonanza. Itu kalau beliau lagi biliar itu yang nemenin saya. Kalau taruhan itu saya nyekel buke aku. Saya nyekel umbukane aku. Jadi ya cangkemku ya tau mangan duit 303 barang gitu. Kandane kok, karena aku punya teori. Orang Indonesia itu takut barang haram kalau dalam bentuk makanan. Tapi nggak pernah takut perkara haram dalam bentuk uang. Ku sak ndablek-ndablekmu ki lak nguntal babi cek mikir, wah su babi. Nah. Masih mikir begitu. Kalau dikasih makanan tuh sak elek-elek masih takon, iki daging apa gitu. Tapi kalau dikasih uang nggak pernah tanya, ini uang apa? Ora tahu takon. Mbok wong wedok gitu. Biasanya sebulan dikasih belanja suaminya 1 juta. Kok bulan depan dikasih 5 juta? Ora tahu takon, Mas yang 4 juta uang apa? Ora tahu takon. Tapi lah biasanya 1 juta diweni 500, malah takon gitu loh. Iya toh? Lah diweni lebih itu nggak tahu, kudune takon, Mas biasanya 1 juta, kok iki 5 juta, kowe ngecu sangka ngendi? Kan nyatanya orang takon, yes tambah itu. Tapi kalau 1 juta jadi 500 malah takon. Loh kok mau kelong itu Mas? Gitu loh. Nesu. Milo hati-hati. Kok PHK gitu loh. Nah tak terus nih kok ceritanya si Nuaiman nih kok. Jadi ketika para sahabat itu melaknat Nuaiman. Dengan santainya Nabi mengatakan, la tal'anhu, kamu jangan melaknat Nuaiman. Dia memang pendosa, dia memang suka mabuk. Tapi kamu tahu, hatinya si Nuaiman itu mencintai Allah. Hatinya Nuaiman itu masih mencintai Rasulullah. Masuk begini lho. Nakalmu ki urusanmu, mabukmu ki urusanmu, ndablekmu ki urusanmu. Kewajiban saya cuma satu. Sak nakal-nakalmu, sak ndablek-ndablekmu, jangan pernah hatimu kosong dari Allah. Angel iki ning ngono. Kowe saiki meh mabuk urusanmu lah. Sesuk subuh cek ngintip subuhan. Allah. Lah wudu kleru. Lah jenenge wong mabuk kok wudu kleru. Kon nguyuh ning jedenge malah nguyuh ning wastafel kok. Itu saya nggak ada urusan itu. Yang penting apa? Karena kemaksiatan itu ternyata tidak menghalangi orang itu untuk tetap kenal dengan Allah. Maka begini, orang itu bermaksiat tidak mengakibatkan dia menjadi kafir. Tetapi orang yang meninggalkan sholat, yang ngaku Islam meninggalkan sholat, menyebabkan dia menjadi kafir. Lah kowe mabuk, kowe ra ndadekke kowe kafir. Kowe zina, orang ndadekke kowe kafir. Tapi kowe ninggalke sholat, itu menjadikan kamu kafir. Itu artinya apa? Kowe meh mabuk, kowe urusanmu. Kewajibanku aku ngelekke awakmu, aja nganti ninggalke sholatmu. Itu kan keren bro. Keren. Maka kemudian Sufyan As-Tsauri itu mengatakan begini. Kullul maksiyah an sahwatin yurja ghufronaha. Setiap maksiat yang dilandasi karena syahwat itu masih ada harapan untuk diampuni. Tapi diteruske, wa kullu maksiyah an kibrin la yurja ghufronaha. Tetapi maksiat yang disebabkan karena kesombongan tidak ada harapan untuk diampuni. Nanti akan saya sampaikan, apa bedanya maksiat karena syahwat, apa maksiat karena sombong. Kuwi beda lho. Wis maksiat sombong pisan. Sak MKJ ki paling top aku. Dapurmu sak botol mabuk, aku tak untal sak botole hura mabuk umpamane.
Kue cemen. Dolak. Cangkeme om gelundung gitu loh. Apa nganu ya? The Club dadi kafe syariah ya. Jadi sebenarnya malah The Club ini daripada nganggur tinggi event-event ngaji bocah-bocah andalan gantian. Saya kelompok boleh ya om ya? Oh boleh loh. Saya kelompok MKJ. Besok kelompok Andi. Mas ganti-ganti. Besok kelompok LC sopo. Boleh ya om ya? Oh wih. Neng aja kowe sing ngurusi engko maklar meneh kowe. Lah pendio jangankan kok apa The Club. Kiai tuku king dibadi kok ada. Gayane lak memprovokasi abah iki ya pinter, bah. Mosok mung CB, bah. King no. Raja jalanan ki king, bah. Wah, cangkeme pendi iki jan. Jane sakjane aku tuku king ki ra mergo aku butuh. Mergo mesake rupane iki lho. Kemudian begini. Kullu maksiyah an syahwat yurja'u ghufrana. Maksiat yang disebabkan karena syahwat itu masih ada harapan untuk diampuni. Wa kullu maksiyah an kibrin la yurja'u ghufrana. Tetapi maksiat yang dilandasi karena kesombongan tidak ada harapan untuk diampuni. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Iblis itu tergelincir dari surga karena apa? Asluha min kibrin. Karena dia sombong. Sombongnya di mana? Kon sujud karo Adam, iblis menolak. Tapi sebaliknya wazallati sayyidina Adam karena asluha an syahwatin. Tetapi tergelincirnya Adam dari surga itu disebabkan karena syahwat. Apa bedanya keluarnya iblis dari surga dengan Adam dari surga? Wih beda le. Iblis itu dikeluarkan dari surga karena dia sombong, nggak mau sujud kepada makhluknya Allah namanya Adam. Iblis itu terusir gara-gara nggak mau sujud kepada Adam. Lah awake dhewe iki kon sujud karo Tuhane Adam kok ora gelem, berarti awake dhewe iki luwih iblis tinimbang iblis tak kandhani. Apik banget lho bahasane iki. Iblise iblis gitu loh. Ora kuwi, iblis kuadrat tak kandhani gitu loh. Mbahne iblis. Karena iblis itu menolak karena merasa Adam itu hanya hambamu Tuhan. Lah kita itu tidak diperintah untuk nyembah Adam tapi untuk nyembah Allah. Iblis nolak nyembah Adam karena melihat sama-sama makhluk. Lah kalau kita disuruh nyembah yang menciptakan semuanya kok kita menolak, ya nyuwun sewu. Kita lebih sombong dibandingkan iblis. Sementara Adam itu dikeluarkan dari surga penyebabnya apa? Gara-gara syahwat. Syahwatnya apa? Adam itu dibujuk rayu sama istrinya Hawa. Hawa itu dibujuk rayu sama iblis. Mereka berdua di surga itu kan apapun boleh. Arep minak jinggo ya oleh. Oleh. Pokoknya surga itu apa-apa oleh. Yang enggak boleh peraturannya cuma satu. Fala takroba hadis sajaroh. Adam Hawa, kamu apapun yang kamu lakukan di surga boleh. Yang enggak boleh cuma satu. Jangan pernah kamu dekati pohon ini kata Tuhan. Kowe ngopo oleh? Tapi kalau wait ini jangan kamu dekati. Nah, iblis itu kan bersumpah, oke, saya kamu laknat wahai Tuhan, tapi jangan pernah saya ditolak atau izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam sampai kapanpun. Yang dilakukan apa? Iblis itu yang digoda bukan Adam, siapa? Hawa. Dengan kalimat-kalimat yang indah. Wong wedok iki kelemane ning kuping tak kandhani. Wong lanang kelemane ning mata. Perempuan itu kelemahannya di telinga. Maka kamu jangan kaget. Kok wanita cantik itu kadang-kadang sing lanang elek. Mergo cangkeme sing lanang ki lunyu. Kaya welut kecemplung oli. Ijek dicampur sabun. Lunyu kok ini loh. Perempuan itu kalau ada laki-laki kata-katanya manis. Kui gampang tertarik karena kelemahan perempuan itu di telinga. Sementara kelemahannya laki-laki itu di mata.
Maka begitu Hawa menangis di hadapan Adam, Mas aku pengen mangan buah kuwi. Dia menangis di hadapan Adam, Adam kemudian terperdaya dengan tangisan Hawa. Makanya kalau Sayyidina Ali mengatakan begini, ada 3 hal yang kamu tidak boleh percaya 100%. Kalau kamu percaya pasti kamu tertipu. Nomor 1, al-kalbu idanama, tidurnya anjing. Anjing itu tidurnya bohong. Kita itu mau godani didik, nyokot, nyatek, asu. Nomor 2 apa? Wal yahudiyu idza wa'ada. Janjinya orang Yahudi itu pasti bohong. Israel berjanji tidak ngebom Palestina, tetap ngebom. Wong cangkem bosok gitu loh. Yang ketiga, yang paling bahaya. Nomor 3 apa? Wal mar'atu idza bakat, nangisnya perempuan. Ojo mok percaya. Wes. Kowe percaya karo nangise wong wedok? Alah, wis entek sakabehane tak kandhani. Wis rasa mau percaya lah gue, yakin wis. Pertanyaannya, kenapa perempuan itu suka percaya dengan mulut buaya? Kenapa perempuan itu suka terperdaya dengan buaya? Karena perempuan itu sadar bahwa lidah buaya itu banyak manfaatnya. Iya. Makanya orang wedok iki nangis aja percaya. Kowe ning rom karaoke karo mbak-mbak mulai nangis-nangis. Om, kontrakan kurang dibayar, Om. Tekone oman di garasi kan. Takonono kan. Wis mesti ngapusi, yakin gitu. Wong wedok model ngono iki ngapusi. Kowe ndek bojo nangis-nangis, Mas, bodoh ora duwe jilbab. Padahal jilbabe sak lemari yo urung dienggo ngono lho. Jadi akhirnya apa? Nabi Adam ini terprovokasi dengan Hawa, ndelok bojone nangis ini. Akhirnya dia tidak hanya sekedar mendekati tapi memetik buahnya kemudian dimakan berdua, kemudian gara-gara itu mereka berdua diusir dari surga. Yang satu, iblis itu berbuat dosa dengan kesombongannya, sementara Adam dan Hawa itu karena syahwatnya. Cara bahasa lain beginilah, cara lain begini. Kalau ada maling pitik, dicekel polisi, dia maling pitik karena untuk memberikan nafkah anak dan istrinya. Itu kira-kira maksiat karena syahwat atau karena sombong? Syahwat. Syahwatnya muncul, aku anak bojoku urung mangan tak maling pitik aku. Tapi sebaliknya, kalau ada pejabat sudah digaji oleh rakyat, menikmati fasilitas, kok dia masih korupsi uang rakyat? Itu nyuwun sewu, syahwat apa sombong? Sombong. Makanya saya sering bilang, kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing. Tapi kok ana pejabat nguntal hak rakyat jenenge kowe ngomong bajingan aja mendeliki aku. Oh, ana cah cilik to. Iki ngajine preman kowe teko barang ki ya ngopo? Cangkeme aja dadi preman. Padahal saelek-eleke mbak-mbak ning Sarkem kae itu enggak pernah punya cita-cita anaknya kerja ning Sarkem. Ora ono kok mbak-mbak Sarkem wasiat karo anak Dik, mama udah mau mati. Tolong besok teruskan perjuangan mama ya, Dik. Lah mama emang pekerjaannya apa? Oh mama itu londe teladan deh. Ora ono. Malah micet gitu lah. Anaknya malah jenenge Handoyo. Hasil anak dari Oyo. Nah, maka kemudian begini, Mas. Iya. Yuslah, pokoknya awakmu karo aku podo ahli maksiat lah. Kita menganggap kita itu ahli maksiat jauh lebih bagus daripada kita menganggap diri kita itu ahli ibadah. Ya so-so ya ahli kubur barang kok kamu. Nah,
Satu ketika, saya mau cerita ya. Nabi itu didatangi oleh seseorang yang orang ini ketika matur sama Nabi, dia mengatakan apa? Nabi, dosa saya itu sangat besar wahai Nabi. Saya mau curhat sama Anda, dosa saya itu sangat besar. Kemudian Nabi bertanya, kira-kira dosamu karo lautan gede ndi? Lebih gede dosa saya wahai Nabi. Kalau sama gunung besar mana? Lebih besar dosa saya wahai Nabi. Kalau sama aras gede mana? Lebih besar dosa saya wahai Nabi. Yang terakhir Nabi tanya, kira-kira kalau dengan ampunan Allah dosamu lebih besar mana? Oh, kalau itu saya yakin lebih besar ampunan Allah. Nabi tolong nasihati saya harus bagaimana? Dosa saya ini banyak, saya harus bagaimana? Nabi bersabda, yaudah kamu jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Nabi, jangankan kok perang, kulo krungu mercon mawon kaget Nabi gitu loh. Enggak mungkin saya berani perang Nabi, saya itu wangi jireh gitu loh. Ya wis kaya awakmu lah, lak wis kelebon botol kayane, lak normal, gitu. Ngece matamu, ngece. Berarti kamu nggak berani perang? Ya mana mungkin saya berani perang Nabi, saya nggak berani. Nabi bilang lagi, yaudah kalau kamu nggak bisa perang, kamu puasa. Bocah iki ndagel meneh le. Napa Nabi poso? Aku kula niku mangan roti siji mawon mboten warak kok kon poso. Ramadan mawon mboten wajib mawon kula mboten poso. Berarti kamu puasa nggak kuat? Nggak kuat Nabi. Nabi fleksibel. Yaudah kalau kamu nggak kuat jihad fisabilillah, kamu nggak kuat puasa, ya udah kamu bangun malam sholat tahajud minta maaf sama Allah. Nabi, kula niku subuhan mohon kawanan terus kok kon bangun malam. Mendengar jawaban ahli maksiat ini, apa Nabi marah le? Enggak. Nabi ki malah guyu. Paling mikirin Nabi ngene, kok ono menungso dapurane kaya ngene gitu loh. Iki ketoknya MKJ banget iki kira-kira gitulah. MKJ banget iki. Jangan kan nak buai ketuane, ngomong-ngomong. Ketua kono lho pen. Lah ketua kene ya insyaallah lah. Luwih parah. Akhirnya Nabi mengatakan apa? Yaudah kalau kamu nggak kuat jihad fisabilillah, kalau kamu nggak kuat puasa, kalau kamu nggak bisa bangun malam, satu yang saya minta sama kamu. Apa? Perbanyaklah membaca wirid kata Nabi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Kuwi ringan le ning lisan, berat ning timbangan, disukai oleh yang Maha Rahman. Lah ya ta sangkemu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Kowe ngokeh-ngokehke maca kuwi. Saben kowe motoran dhewe ke daripada micet karo kanca liyane. Maca kuwi aja. Subhanallah bihamdi subhanallahil adzim. Subhanallah bihamdi. Apa minimal lah iso kowe sedina sewengi maca ping 100. Entek dosamu le. Entek. Maca subhanallah ngenteni slametan iki lho. Suwe-suwe engko kowe sing dislameti tak kandhane. Coba. Agama itu hadir sesederhana itu. Makanya agama itu hadir tujuannya apa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Agama itu hadir untuk memberikan harapan, bukan untuk nakut-nakuti. Jadi lah ana kiai gaweane mung meden-medeni. Aku ki bingung, kuwi ajarane Nabi sapa? Ajarane Kanjeng Nabi itu agama, itu membina bukan menghakimi. Dia membina bukan menghukum. Dia merangkul bukan mengejek. Dia itu membina bukan membinasakan. Maka ketika Kang Deddy Mulyadi itu telepon saya, "Bah, saya mau anak-anak tak bawa ke barak militer." Saya tanya, "Itu barak militer maksud kamu apa? Militerisme, militarisasi atau wajib militer?" "Bukan, Bah. Anak-anak kita didik di dalam barak militer. 1, supaya disiplin. 2, tumbuh rasa kebangsaan, nasionalismenya dan lain sebagainya. Di Rindam, Bandung sana." Dan ternyata hasilnya luar biasa. Kemarin pas penutupan saya datang. Anak-anak
ketika belum masuk barak itu nyuwun sewu lho, kalau tawuran awakmu lak ngerti toh, serurute dawa-dawa itu, pedangnya dawa-dawa macam-macam. Malah tak pikir ning Yogya bocah-bocah sing gawene klithih-klithih kuwi digawe ngono ya apik asine. Gitu. Saya itu pernah ketemu anak klithih itu di kejaksaan tinggi itu pas zaman Kajatine Pak Deponco itu. Saya tanya pelaku klithih itu, kamu itu kok sampai mbacok uang ning dalan tuh kamu kriminal mergo ngalap motore atau ngalap dompet itu atau apa? Enggak. Kita itu kalau bisa mbacok orang di jalan, strata saya di kalangan teman-teman tuh naik. Aku wis tau mbacok uang, jajal. Jadi sebenar-benar hak kenakalan, bukan karena pengen merampok atau pengen menguasai barang. Jadi dia kalau berani mbacok orang, gue dianggap bocah kendel. Tak bosok tau gue. Sekedar itu. Ini kan penyakit itu. Ini kan penyakit. Untung rakyat tatalan sing dibaca cak MKJ ya, nah remuk ndasmu gue aku ngono. Jadi saya tuh sampai bertanya seperti itu. Lah, artinya apa? Yang pengen saya sampaikan ini. Wong nakal itu tidak untuk dibunuh, tapi untuk dibina. Tak kasih satu riwayat lagi. Engko bariki kita ngobrol saja. Kue takon, engko tak sangoni. Ini mau kita tambah mendem tak ajar ndasmu. Malah dikira aku umbuan. Malah nggih tuku sengsu nggih tambul matane. Engko begitu tuku sengsu, kula tumbas sengsu nggih tambul. Niki duit berkah saking Gus Miftah tak ajar. Jadi ini bocah nuwakal, kuwi mlebu masjid. Jadi zaman Nabi itu, aku besok insya Allah tanggal 30 berangkat haji. Tak dongake awakmu mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Untuk haji dan umroh. Cangkemmu kesusu. Ora merana undake. Kawan-kawan siap ya. Gue lah pengen panjang ngomong gampang le. Dadi wong budek. Jadi nggak pernah dengar ketika dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Suwe-suwe dilimpe. Bacok neng dalan. Lah iki bocah iki ndablek. Nabi baru ngumpul di masjid. Tahu-tahu dia datang ki nguyuh le, kurang ajar tuh. Kenapa saat itu memungkinkan kencing di dalam masjid? Karena masjid itu bukan bangunan, hanya tanah kosong yang digaris. Jadi tanah yang dijadikan tempat untuk sujud itu namanya masjid. Masjid itu adalah tempat untuk sujud. Makanya tanah kosong digaris, iki masjid. Jadi urung ana temboknya apalagi atape. Saat itu urung ana karpet. Jadi sholatnya itu di atas kerikil dan pasir. Makanya kenapa orang dulu bathuk ireng-ireng. Karena apa? Sujudnya tidak di karpet. Lak cara wong saiki bathuk ireng ki rada angel. Wis keramik bahkan marmer ana karpet sik nganggo sajadah. Kalau dulu zaman Nabi bathuk ireng. Soalnya ini kerikil, men. Lah saiki nyuwun sewu, kancaku ki bathuk ireng ora mergo sujud dikeplaki bojone kok gitu lho. Iki malah sak rai ireng kabeh iki lho. Pak Dodowi. Uto, Parangkusumo. Oh Markus. Markus itu bayarnya bukan rupiah le, yen. Yen payu yo nguntal. Yen ra payu yo ora nguntal. Akhirnya singkat cerita, gara-gara dia kencing, semua sahabat itu marah sama dia. Oh cah petok ki, nguyuh ning jero masjid. Tapi Nabi itu sama sekali nggak marah sama yang ini. Padahal kan nakal ki nguyuh ning jero masjid e. Aku yakin kok sak mabuk-mabukmu sak ndablek-ndabлекmu, kowe lak urung tau nguyuh ning jero masjid to? Urung tau. Ora wani lah, jek mikir lah. Tetep gila ta kowe le? Ora mungkin. Paling lek nguyuhmu sak nggon-nggon. Akhirnya begitu dilaknat sama orang-orang ini, yang kencing ini ndonga nduk, Mas. Apa dongane? Dongane iki apik banget. Tapi gara-gara dia berdoa seperti itu Nabi malah marah. Doa dia itu apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana abadan. Ya Allah,
ampunilah saya, berikanlah kasih sayangmu kepada saya dan kepada Nabi Muhammad saja. Yang lain gak usah kamu kasih ya Allah. Kan kurang ajar banget. Jadi dia memonopoli kasih sayangnya Allah, seolah-olah yang berhak mendapatkan rahmatnya Allah itu hanya dia dan Nabi Muhammad saja. Kenapa? Karena yang lain jahat sama saya ya Allah, gara-gara saya kencing saya dimaki-maki ya Allah. Mendengar doanya Badui ini Nabi marah. Jadi orang ini kencing di dalam masjid, Nabi nggak marah. Tapi ketika dia berdoa memonopoli kebaikan, Nabi marah. Jajan. Kita itu seringkali ketika kita berbuat dosa, kita yakin Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Tapi ketika kawan kita salah, kita meyakini bahwa Allah itu memberi adab. Sehingga seolah-olah yang berhak mendapatkan ampunan Allah ki mengawai dewi. Kira-kira ngene lah, Le. Kira-kira sing berhak mendapatkan rahmatnya Allah ki lak wong anu ya wong abeng PDI tok, PKB ra entuk. Sing oleh rahmatnya Gusti Allah mung Gerindra tok, seolah-olah Golkar ra entuk. Itu namanya memonopoli kebaikan dari Allah. Maka Nabi mengatakan apa? Lakot tahajjarta wasian. Kalau begini caranya, berarti kamu itu menguasai kasih sayangnya Allah. Seolah-olah yang berhak mendapatkan rahmatnya Allah itu cuma kita. Itu enggak boleh. Karo wong nakal Kanjeng Nabi enggak boleh, enggak marah. Tapi ketika orang itu mengklaim kebenaran sepihak, Nabi itu marah. Itu artinya apa? Kowe ndablek kuwi masih ada harapan untuk diampuni. Tetapi ketika kamu mengatakan kamu yang paling benar, yang lain salah, kamu gak akan diampuni. Milo aja rumangsa paling benar. Rumangsa elek kuwi luwih sae tinimbang rumangsa apik. Rumangsa ahli maksiat kuwi luwih hebat dibandingkan ahli ibadah. Ayo sing ngono wae. Aku tak ngombe, kowe meh takon-takono, sing takon tak sangoni. Ngopo aku urung nunjuk jarep mangan dhisik kok. Ning The Club kuwi ora duwe kopi to. Keriok pendi iki jan. Minta mic. Yo sing ngene. Iki sing rupane kaya topi miring iki. Dompetku. Aku dulu Iki ya, Gus. aku rameh buka dompet, nggih ngeplak raimu iki lho. Gus, aku dulu. Ini dulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Iki kula ajeng tanglet. Jenengmu sapa? Ibnu Hadi Musafa alias Jaya. Wah, jeneng asline sapa? Ibnu Hadi Musafa. Kentir ra. Jenenge iki lho, ngalang-alai kiai tak kandhani. Ibnu Hadi itu artinya anak, Hadi ki petunjuk. Loh. Musyafa. Orangnya Musafa Gus, Musafa. Kowe tak benerke cangkemmu kok ngeyel to. Kowe ngerti artinya jenengmu ki apa? Dereng ngertos Gus. Lah ajeng tanglet bapak pun mboten nonton. Oh, ya kowe nyusul bapakmu. Simbah kula ngasih kula mbiyek ten pondok nggih. Kowe tau mondok? Nggih. Ning ndi? Gracia. Lah Pirang tahun kowe mondok? setahun setengah Gus. Oh. Ayo. Ning Cebongan. Mboten Oh, ten asli? lapas. Nah ya tak sawah tunggal kula. Oh ning Pakem. Ora sik edan-edan lho Gus sawi kula. Eh? Mboten sik edan-edan sik narkobis. Oh narkobis. Iki yo pendi narkoba mbiyen. Narik kolor babu. Apa Jay? Ngeten Gus. Kula ya ajeng tanglet. Nek mboten Jumatan ping 3 niku napa nek maca syahadat ping 3 niku ilang dosane napa mboten? Enggak Jumatan 3 kali berturut-turut. Misal. Misalnya terus Habis itu baca doa asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammad dulu 3 kali apakah hilang dosa itu? Saya tanya Gus. Kok enak mencangkemmu? Lah makanya kan kula tanglet to Gus. Tapi tak kasih tahu J. Sesoleh-solehnya Ibnu Hadi Musafa Safa. sesat kalau Jumatan di hari Sabtu. Sabtu to Gus. Lah sesat makane.
Jumatan kok dino Setu ngono lho. Serajin-rajinnya kamu ibadah, Jumatan cukup sekali saja di hari Jumat. Nggih. Umpama kowe ra Jumatan 3 kali berturut-turut, itu tergantung orang yang fasik. Fasik itu rusak agamanya. Kafir Gus katanya. Gino. Fasik. Fasik. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi lah kowe ninggalke Jumatan nganti pengen 3 ki sibukmu apa? Boten masuk kula kan tak nggih kula tahu ngoten lho Gus. Oh, Kan umpamane. ngoten. Kowe ya Jumatan. Nggih Jumatan Gus nek boten kerja nek turu barang niku kelalen Padahal oke laline. yo oke lali ning dilelai nggih boten Gus. Wong wajib to Kowe Gus. ndalah malam Jumat mabuk, dina Jumat masih ngintip. Kowe Jumatan apa ora? Nggih nyok Jumatan penting adus gede to Gus. Terus Penting adus gede to Gus. adus gede iki apa? Asu gede apa adus gede? Adus gede, Oh, adus gede. Gus. Ramas Saya ngene ya, tak takon. Ada nggak kewajiban orang itu mandi besar karena mabuk? Ada Gus. Wo mboten to Gus. Keramas Coba didelok. Mandi besar itu diakibatkan karena apa? 1, hubungan suami istri. Baik dengan istrinya maupun dengan yang lain matane. Buosok iya. Baik dengan istrinya maupun dengan istri keduanya, ngono lho kok malah dengan istri tetangganya itu loh. Diakibatkan karena keluarnya mani. Baik karena ngimpi maupun dikeluarkan sendiri. Itu jadi wajib mandi besar. Kemudian apa? Diakibatkan karena haid. Mbak-mbak bersih dari haid. Diakibatkan karena istihadah habis melahirkan. Itu wajib. Aku kira tahu moco, orang wajib mandi gara-gara mabuk. Itu artinya apa? Kowe adus entuk radus ora apa-apa, sing penting wudu. Wudu. Nggih Gus. Ning kowe rasa takon meneh, kira-kira engko lah mabuk salat ditampa apa ora? Tampa ora ditampa tetep salat. Wajib awake dhewe iki salat ditampa apa ora iki ora urusane awake dhewe, urusane pangeran. Saya yakin Tuhan tuh enggak saklek kaya menungso. Punya banyak pertimbangan. Mulai kaya Widodo iki umpamane bar mendem bareng Parangkusuma kok salat Allahu Akbar. Paling malaikate menggeleng-geleng, weh dodo. Dada wi dada. Niku ketuane pesisir niku Gus. Oke niku sing ngajari Gus. Aku kadang-kadang batin no. Bocah-bocah nakal kuwi lak ndonga malah kadang-kadang luwih cepet mandi. Soalnya apa? Cangkeme jarang ndonga. Jadi sekali ndonga kan malaikat kaget, weh kok tumben cah iki cangkeme ngono lho. Lah kaya aku ki malah bendina ndonga, malah mungkin kadang-kadang njaluk meneh ngono lho. Lah kaya cangkeme dodo cangkemmu ki wah begitu Allahumma ya Allah. Iya iki Miftah ki mung njolak njaluk ae. Ana bocah tatoan meneh, sak awak kebak tato, kupinge iki tindikan. Ora mung mangkok. Wah, tiang listrik lebokke deng ngono. Kula ndongono kira-kira malah karo Gusti Allah iki dianggap unik lho. Wah, elok cah iki. Prejengane kaya ngono kok jek gelem ndonga. Wah, omen rambutnya dicat kaya Banaspati to umpamane itu. Kuwi malah ngene. Jadi perbanyak membaca la ilaha illallah untuk memperbarui keimanan kita. Cik Gus. Yes. Nya sangoni cik cangkeme. Duh. Rasa oke. Wah, iso nggo iklan sumur iki, Bos. Gus. Apa? Iso nggo iklan sumur bor karo sedot WC niki, Gus. Tuapuk cangkemmu lho kowe. Ojo tenan, Gus. Wah, nggo tuku tangki WC, Gus niku. Matamu. Lah, nggih ta, Gus? Taimu rezekiku nek kula nyedot WC niku lho, Gus. Terus mboten? Ora ngono, bokongmu adalah rezekiku. Mboten nek kula tangkine kula tulis taimu rezekiku. Dadi kula nek WC mampet. Kuwi pekerjaane sedot WC to? Pantes raimu koyo sepi teng iki lho. Ra apa-apa, Gus, sing penting halal. Gini jenengan benjang nek ajeng nyedot ngebal kula nggih. Rungok kele. Lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih pendapatanmu kotor. Wis nyo, 300 wae nyo. Jek Gus,
Matur sembah nuwun Gus. Sing wedok kene sik tengah-tengah urut pokoke. Engko sing ngono-ngono. Ayo. Sik kae. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam yu. Gus. Jenengmu sapa? Vanda. Nami kula Oh Vanda. Vanda. Gus. Apa kowe apane dodo? Cie. Aduh. Demenan dilit. Ora gocek-gocek. Demenan dilit to. Ora lho ya. Vanda, dari mana kamu Vanda? Dari rumah. Iya ngendi omahe? Saking griya kula. Giwangan Gus. Oh Giwangan. Kamu pakai kawat gigi ya? Nganu, iya. Oh, cewek itu kalau pakai kawat gigi dia setia. Oh, tapi enggak Gigi ya. saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Tapi bohong ya. Tapi cewek pakai kawat gigi itu biasanya nyuwun sewu. Karena merasa dirinya merongos. Saya penting penak toh Gus. Penak matamu, penak. Suwe-suwe mulai so meteng ya. Gus. Apa Wanda? Kamu kerjanya apa toh Van? Kula teng pabrik. Oh pabrik. Nggih. Ah. Gus. Nek laki-laki itu boleh punya istri 2. Lah nek perempuan niku saged lah pengen duwe bojo loro aku, Gus. Laki-laki punya istri 2 bahkan sampai 4. Kalau perempuan? Nek perempuan saged mboten. Lah kula nggih purun ya, Gus. Dodo, Je, Pendi, ayo mangkat. Sorry ya. Ana bojoku Gus rapi ra apa-apa. Bojomu ndi bojomu? Aku kuwi. Iki bojone payak iki. Lagi sijine ya ana. Iki ketoke payak karo Pandake menang Pando. Wah, ya jelas. Dikayang modar iki. Sabar, payak. Jadi lak wong lanang itu punya istri manut, dia berpotensi menjadi raja. Kok wong wedok duwe bojo galak, itu berpotensi menjadi wali. Kok bojomu kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, insyaallah kowe dadi raja wali. Wah. Rungokno ya. Dadi raja wali. Lak Dodo ya jelas raja singa. Amin. Wah, amin kok ndak. Mbak Panda tak kasih apa logika yang paling sederhana. Kenapa laki-laki boleh poligami, perempuan nggak boleh poliandri? Orang saya nganggo dalil. Ini pakai logika yang sangat sederhana. Ono gelas papat, siji, loro, telu, papat. Sendoke siji. Itu jauh akan lebih aman dibandingkan sendoke papat, gelasnya siji. Gelas papat kuwi ibarat wong wedok, sendok kuwi ibarat wong lanang. Kalau terjadi apa-apa dengan gelas yang 4 itu yang tanggung jawab siapa? Sendok sing siji. Yang menjadi masalah adalah kalau gelasnya siji sendoke papat. Kuwi lak nganti gelasnya pecah, sendok endi sing tanggung jawab? Lak lanange siji, wedoke papat, perempuan 4 hamil semua, tetap yang tanggung jawab laki-laki yang 1. Lak perempuannya 1, lanange papat, lak sing wedok meteng bapake sapa? Sapa-sapa ya oleh to, Gus? Yo ora entuk. Ora entuk. Saiki wedoke Panda siji, lanange papat. Loro wae Gus, loro. Wis papat ngono ya. Mau kae banget ra iso aku. Ya wis. Umpamane lanange payak karo Dodo. Begitu kowe meteng pertanyaane, ki bapake sapa? Loro-lorone. Ora iso. Lah, Pembuahan itu hanya 1, nggak mungkin 2. Nah, kuwi kembaline seperti zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu kalau pengen menikah, rumahnya itu dikasih gendero. Kok rumah ada umbul-umbule berarti ada anak perempuan yang siap untuk dinikahkan. Pemuda jahiliyah yang seneng dengan dia semuanya datang. Acaranya apa? Icip-icip calon temanten putri. Begitu meteng itu nunggu melahirkan. Begitu melahirkan didelok anaknya mirip sapa. Lah anake ngahingi oh bapake payak. Lah kemlindi ya berarti bapake Dodo, mamane ngono lah. Om Dodo. Ki malah ngelus endasi ngapa Dodo? Jadi itu alasan kenapa ada poligami nggak ada poliandri. Karena itu terkait dengan masalah keturunan, Dok. Keturunan, masalah nasab.
masalah dzurriyah, masalah generasi. Karena kalau perempuannya 1, laki-lakinya 4, itu akan menjadi perdebatan. Kira-kira bapak sapa. Sementara kalau perempuannya 4, laki-lakinya 1, perempuan A meteng ya iki, tanggung jawab B meteng ya iki. Jadi pertanggungjawabannya itu jelas. Itu hebatnya agama itu ngatur sampai sedemikian rupa. Oleh kok aku banget dodo iki umpama dadi kabeh, anak 10 mbarep kabeh tak kandhani. Rupamu dodo. Ya sing ngono ya pandai ya. Nyo 300. Ora 100 to, Gus. Rak. Sebelah kene. Iki sik urut balik kanan iki. Sik iki. Urut. Kuncung apa meneh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkah dalam kagem sedaya ini pun. Ya, berkah dalam. Kebetulan saya seorang Katolik, Jos. tapi selalu mengikuti YouTube Pak Panjenengan. Kowe Katolik apa Kristen? Katolik. Katolik. Ibadahnya di mana kamu? Saya di Kiduluji. Di Kiduluji. Ya. Kampungku itu 60% Katolik. Ya. Saya besok korban. Nggih. Jadi seluruh warga kampung baik yang Islam maupun yang Katolik semuanya saya bagi kambing. Saya bagi daging. Amin. Kalau Idul Fitri itu yang Muslim saya kasih zakat fitrah, yang Katolik saya kasih hadiah. Amin. Jadi saya nggak pernah membeda-bedakan. Karena bagi saya di Indonesia itu selama Allahumma barik lana sama puji Tuhan bisa ngopi bareng, itulah Indonesia. Amin. Itu baru keren. Ya, Kowe ning gereja apa ora we? gereja. Oh, jangan sampai gereja kamu gereja negeri Sabtu Minggu libur. Berarti ora tahu sembahyangan. Dan Apa namanya siapa tadi? kalau nama baptis Rafael Fibri Wijaya, kalau di Nama baptisnya apa? Rafael. Rafael. Ya. Rafael. Kalau di teman-teman Manggilnya? Tembong. Tembong. Ya. Rafael jadi tembongnya kok ngendi lho. Kerjamu apa Rafael? Saya buruh. Buruh serapopo. Buruh itu terhormat daripada makan uang rakyat. Amin. Kebetulan Saya itu kalau cerita buruh ya Rafael ya. Ya. Dulu Nabi itu pernah mencium tangannya seorang sahabat yang kasar, yang sahabat ini ketika disalami sama Nabi tadinya malu. Ya. Kenapa kamu nggak mau salaman sama saya? Tangan saya kasar wahai Nabi, karena Ya. saya bekerja memecah batu untuk menafkahi anak dan istri saya. Ketika mendengar pernyataan sahabat ini, tangannya sahabat dicium sama Nabi. Ini tangan yang akan menuntun kamu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Amin. wong kerja walaupun buruh untuk menafkahi anak dan istrinya, itu menjadi wasilah masuk surganya Allah. Wow. Jadi kamu nggak kerja keras di lapangan itu jauh lebih terhormat daripada kue ngecu tak kandani. Amin. Rungono. Jadi tanganmu kasar mergo nyambut gawe itu bisa menjadi lantaran masuk surganya Allah. Nabi itu nggak pernah mencium tangannya orang yang ahli ibadah, tapi mencium tangannya buruh yang dia tangannya kasar gara-gara memecah batu. Jadi mulyane wong lanang lak nyambut gawe le. Sak nyambut gawe niku disenengi karo Gusti Allah. Bahkan Nabi mengatakan apa? Saya lebih senang berjalan dengan orang yang mau bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya dibandingkan mereka yang hanya berdiam diri ibadah di dalam masjid. Sampai 1 bulan. Jajal. Begitu terhormatnya orang yang bekerja. Maka saiso-isomu nyambut gawe. Apa Rafael pertanyaannya? Untuk selanjutnya bisa saya ceritakan panjang lebar. Oh boleh, sedikit, panjang lebar sampai subuh tak rungokke. Jadi di keluarga saya itu mama saya muslim. Mamamu Dari muslim. Ya, dari Jawa Timur. Terus papa saya dari Jogja dengan agama Katolik. Katolik. Jadi papa Katolik, ibu muslim. Ya. Terus? Itu miturut di agama kita masing-masing. Kalau miturut Gus Miftah pripun dan yang Maksudnya kedua, menurut saya tentang apanya? yang tentang hukum. Hukum apa? Hukum agama atau gimana lah yang Oh, hukum status hukum Status, bapak ya. dan ibumu. Ya. Pernikahannya gitu toh? Pernikahannya. Ah. Terus Kamu ya. lahir dari mereka. Ya. Bapak Katolik, ibu Islam. Ibu muslim, bapak Bapak Katolik. Katolik. Mm-mm. Dan di anaknya kelima-limanya ini
Kita ada yang Muslim, ada yang Katolik. Pokoknya keluargamu Pancasila banget lah. Pancasila, demokratis. Heeh. Dan yang ketiga yang saya tanyakan. Sing nomor loro durung kok telu Oh iki ya lho. itu ya udah disambung aja lah. Oh iya disambung. Biar cepet. Ya. Hari iki awake ngono namanya. Sempeneng aku sumpah. Aku lah delok rupa kaya Rafael ini. Aku lali karo es teh tak kandhani. Terus. Ngapunten. Terus yang ketiga, kalau hukum dalam hukum agama, entah itu Muslim ataupun Nasrani. Mikir gini cangkemmu ning kene ora krungu. Ngetutke ngono lho El ngono. Wong mikir ngono cangkeme nang ngene wae. Terus. Jadi misalkan Tak kucingnya Mas. Oke. Mas. Kalau jadi kita sebagai anak, kita dengan orang tua kita sujud syukur, kita basuh kaki orang tua kita, dan kita minum air basuhan kita menurut agama berubah. Oh yes. Itu yang coba. Ya. Matur suwun. Oke. Inilah pertanyaan dari saudara Rafael. Matur suwun. Yang mic-nya di depan tapi cangkemnya di kanan. Los kok. Yang membuat saya pusing dasnya. Ya intinya itu. Ya. Udah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Rafael. Salam. Nggak usah iki dijawab gas tak suwantet kowe. Iki urung kok njaluk meneh ngene. Kodo tak sangoni. Ya tak jawab secara umum saja Rafael ya. Jadi begini. Saya itu orang yang sangat fokus terhadap isu toleransi dan moderasi. Moderasi. Karena bagi saya apapun agamanya dalam konteks Pancasila itu berhak menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing tanpa mendapatkan persekusi dari pihak manapun. Orang Islam silakan berangkat ke masjid, orang Kristen Katolik silakan berangkat ke gereja, orang Hindu silakan ke pura, betul? Tanpa harus mendapatkan halangan dari pihak manapun. Setuju toh? Setuju. Maka kamu Katolik tetap harus ke gereja. Harus gereja. Jangan sampai gerejamu gereja negeri 1 minggu libur. Malah ratau ibadah toh. Natal di tanggal abang malah Natalan gue. Saya itu kalau Natalan, tetangga saya yang Katolik, saya orang yang pertama mengucapkan selamat Natal. Maka bagi orang-orang Islam yang keras mengatakan dasar Miftah jadi Kristen gara-gara mengucapkan selamat Natal. Sing kondo sopo. Buktinya saya kemarin setiap tanggal 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Aku juga jadi Avenger. Aku mengucapkan selamat Hari Ibu, aku juga jadi wedok. Wih jomblo gue mengucapkan selamat menikah, ya tetap jomblo. Ya. Jadi nggak segampang itulah. Bagi saya keyakinan itu di dalam hati, tidak hanya sekedar hilang gara-gara ucapan lisan, enggak. Bapakmu Katolik, ibumu Islam. Ya gimana keluargamu sudah seperti itu kok. Kalau saya mengatakan dalam pandangan Islam tidak diperkenankan nikah beda agama, maka ketika nikah beda agama dia termasuk perzinaan. Aku malah mantemi botol aku. Nah, gitu ya Om ya. Sudah terjadi, saya yakin konsekuensinya sudah tahu. Jadi saya sangat berat kalau harus berbicara hukum. Sementara sing tak ajak ngomong, mikir ning ngarep cangkeme ning kanan kiri kan. Nah, kemudian yang kedua, soal bakti sama orang tua. Rafael, ada kebaikan universal. Artinya kebaikan universal itu apa? Dilakukan oleh orang Islam baik, dilakukan oleh orang Kristen baik, dilakukan oleh orang Katolik baik. Contoh, sedekah memberi. Memberi itu menurut Islam baik, menurut Kristen baik, menurut Katolik baik, Hindu Buddha baik. Itu namanya kebaikan universal. Termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Semua agama mengajarkan untuk anak berbakti kepada kedua orang tua. Apakah mencuci kaki ibu itu baik? Baik. Boleh nggak kita meminum air bekas cucian
dari mencuci kaki ibu boleh. Tapi lebih hebat daripada itu adalah bakti yang lebih nyata dibandingkan sekedar meminum air dari cucian kaki ibu. Apa? Bahagiakan ibumu, bahagiakan bapakmu. Jangan pernah menyakiti hatinya, jangan pernah membentaknya dan lain sebagainya. Itu jauh lebih real dibandingkan hanya sekedar mencuci kaki. Untuk apa kamu mencuci kakinya tetapi kamu menyakiti hatinya? Lebih baik kamu jaga perasaannya. Kue sak dablek mulai. Kue duwe niat, ya Allah izinkan saya mengajak bapak ibu saya, yang muslim ya, mengajak bapak ibu saya, berikan rezeki kepada saya untuk mengajak mereka ziarah Makkah Madinah, baik umroh maupun haji. Amin. Kaya ngono ra mau amin yo. Telat malaikate minggat Kang suwen. Cangkeme beda agama ora amin aku. Kuwi padha karo lah ana wong kesurupan, kuwi aja langsung mau macake Yasin, takon ana dhisik setane Islam apa Kristen tak kandhane. Nah kowe mancing-mancing kok. Jadi mbiyen iki ning Likuwit kuwi ana bocah mabuk, ana bocah jenenge kesurupan. Wah. Kabeh diwacake ayat kursi, diwacake Yasin ora mari-mari. Akhirnya saya diceluk, "Gus, ana bocah kesurupan diwacake Yasin ora mari yo." Tak parane cangkeme mambu naga. Tak idak wetenge lek mari. Kuwi goblokmu wong mendem kok diyasini. Jadi Rafael mencuci kaki kedua orang tua sebagai bentuk hormat itu bagus. Tapi lebih bagus kalau ada bakti nyata dari kamu. Dalam bentuk apa? Bahagiakan mereka, jangan pernah sakiti hatinya. Karena kue Katolik tak kei 500.000. Ya Rafael. Kue nggih nyawer dangdut tak ajar. Iki. Mari kene. Tenang, duitnya sewa kecok. Assalamualaikum Gus. Salam. Kula niku gadah unek-unek Gus. Jenengmu sapa? Kula Ari Wibowo. Sapa? Ari Wibowo. Ari Wibowo. Kamu kerjanya apa, Ari? Kura buruh. Buruh. Sapi. Penting kerja. Udah punya istri belum? Alhamdulillah sampun Gus. Anak? Anaknya kalih Gus. Kue Islam apa Katolik? Alhamdulillah Islam Gus. Alhamdulillah Islam. Pertanyaannya apa, Ri? Gini Gus. Di desa saya itu kan desa saya Kancilan. Mana? Desa Kancilan Jagal KM 10. Dan saya punya istri di Yogyo jeneng kampung wanahan ali. Ono Kancilan, ono Manukan. Nggih, Gus. Jadi sak kampung lanang kabeh Manukan. Atau sing aku bingung meneh ngene lho. Ning Yogyo kuwi lak ana kampung kuwi biasane atas nama pangerane ning kono, Wirasaban. Kuwi jenenge ana pangeran jenenge Wira sapa. Ana meneh di Wira Brajan, pangerane jenenge Wira Braja. Sing aku bingung pangerane sapa ki siji, Kentungan. Lha ki pangerane sapa ngono. Kak ngenamu kampungmu Kancilan. Kula asli Kancilan. Kamu ngerti Kancilan itu artinya apa? Kancilan niku nggih desa, Gus. Ora, Kancilan kuwi sampai isuk ra iso turu kuwi jenenge kancilen. Nggih niku, Gus. Ora kuwi ngancing mendem matane. Apa Uri, kampungmu Uri? Jadi gini Gus, saya tuh mau membersihkan nama saya Gus. Membersihkan nama kamu dari? Kan saya residivis Gus. Oh residivis. Kenapa aku tuh udah berbuat apa namanya ya? Kenapa aku di desa? Kan aku ikut istri Gus. Aslinya Kancilan tapi aku ikut istri di Ndrono. Di Ndrono? Iya di Ndrono di utara Merawi View Gus. Aku udah berbuat baik di kampung sosial kayak apa namanya kayak kenduren ibaratnya kayak gotong royong. Aku udah mengikuti. Tapi saya masih dibully Gus. Dibully karena kenapa? Wis sing bully wong sepiro? Sak desa Gus. Sak desa kok sak Indonesia bro. Kue dibully wong sak desa bingung. Aku wong sak internasional. Perdana Menteri Malaysia ngomentari aku. Lah saiki ngeten Gus. Lah saiki sak Ndrono niku dodoyan koplo Gus. Apa-apa sing dituduh kula ya Gus. Apa-apa Ari bawa bakul koplo. Padahal aku wis hijrah Gus. Hijrah dalam arti aku serang koplo Gus, tapi mendem.
Tapi ngene Gus. Piye Om ngono ki Om? Aku kan gini Gus, setiap hari Minggu itu ada arisan. Ada? Ada arisan. Setiap hari Minggu itu ada arisan. Dan aku tuh dapat omongan dari istri saya. Itu setiap arisan tuh setiap mesti nggunjing saya Gus. Iki bawa isih dodolan koplo iki. Dronoi ngoplo mergo bawa. Padahal aku iki mboten ngoplo Gus. Mendem. Mendem. Terus pertanyaannya? Lah niki lho Gus. Aku ajeng ngresiki jenenge pripun? Ajeng pola pripun nggih. Kula entene mek salah terus. Padahal kula mboten ibaratnya mboten ngajari cacah niku pun dodoyan ngoplo. Kok gandeng kula ki mek melu maratuwa jenengku kok keliru terus Gus. Apa-apa angger ana wong keciduk ning ndrono kok sik disangkutke kula Gus. Padahal aku ki kula kecekel niku kula niku mboten nyokot Gus, tak lek dhewe Gus. Lek dhewe ya. Kula mboten sombong Gus, mboten ngapunten nggih Mas. Oke, tak lek dhewe. Lek dhewe. Tak lek dhewe, kula nyokot kaya kayu mati Gus. Untal dhewe pokoknya. Ngenten niku Gus. Kenapa kok gini loh Gus, aku kan udah ibaratnya seorang ngoplo Gus ibaratnya. Kula mendem. Iya. Angger wong drono kecekel kok sik disasarke ten nggone kula Gus. Pripun niku Gus? Lek ngresike jeneng kula pripun niku Gus? Ya wis. Angger enten acara napa jenenge? Acara arisan. Arisan apa-apa kowe wis ngomong telu, Cuk. Kula niku mesake bojo kula Gus. Ya. Bojo kula mesti nangis. Iya. Ya iso rada romantis sithik. Ya tak jawab ya. Rada romantis yang iki sorry jenengmu mau kegawa-gawa terus. Ya. Tak kandhani si sapa mau? Ari Bowo, Gus. Ri, rungokno Ri. Nggih, Gus. Prinsipnya lebih baik dibenci daripada tidak dilihat sama sekali. Amin, Gus. Santai wae. Kowe lak dibully, berarti kowe kondang, Ri. Kamu nggak usah membersihkan namamu. Orang yang senang sama kamu nggak butuh itu. Orang yang membenci kamu, kowe arep ngresiki kaya ngopo tetap benci awakmu. Tapi kasus menengo. Gus. Lagi cilaka iki. Kiai nasihati malah dibantah iki. Malah dintai ora ari aku. Rungono dhisik, tak tapok dhuwit kapok lho kowe. Tak balang es teh lho kowe. Dadi ngene Ri. Tetaplah berlaku baik walaupun cerita hidupmu jelek di mata orang lain. Kewajibanmu itu mindah apik. Orang lain memandang kamu jelek itu bukan urusan kamu. Sing ono Ri, wong susah iki ngrasani wong seneng. Ora mungkin wong seneng ngrasani wong susah. Sing ono wong cilik iki ngrasani wong gede. Ora mungkin wong gede ngrasani wong cilik. Yang di belakang ngrasani yang di depan. Yang di bawah ngrasani yang di atas. Sing ono Ri, Pendi iki ngrasani Pak Prabowo. Ora mungkin Pak Prabowo ngrasani Pendi. Nggih Gus, leres. Itu artinya apa? Kok kamu dirasani dijadikan bahan pembicaraan orang-orang lain, berarti hidupmu selangkah lebih maju dibandingkan hidupnya mereka. Amin. Ya, Le. Kenapa mereka membicarakan kita di belakang mereka? Karena hidup kita selangkah lebih maju dibandingkan mereka. Jadi kamu nggak usah membersihkan nama kamu, Ri. Nggak penting. Kayak aku ki apa selama ini ketika dibully itu ada pembelaan diri. Orang mending aku menang. Lo saja. Ora. Lak batin lak kelasmu, Bro. Aku belas, Ri. Makanya saya kemarin cerita, saya itu ke Singapura hanya untuk medical check up. Saya pengen tahu seberapa sehat saya termasuk fisik dan psikologi saya. Apakah psikologi saya itu terganggu gara-gara masa setelah saya kemarin. Dokternya angkat tangan, Ri. Semuanya diperiksa, jantungku normal. Oh, bemeneh manukku. Cek matamu, cek gitu. Malah sepil gitu. Nah. Jantungku super aman, bahkan gak ada kalsium sedikit pun. Karena aku mah gak ngerokok. Aku ki bergaul dengan anak-anak dunia malam dari tahun 2000. Aku ning lokalisasi dari tahun 2000. Kenal babi gunjek tahun 2000. Sekalipun saya gak pernah ngerokok. Oh, bemeneh kok mendem.
Aku apa jenenge botol iki apal kabeh. Oplosan zaman sakmono ning pajeksan kaya sanres macam-macam aku ngerti kabeh. Walah, lak sarekem aku mbae, Bro. Aku kiai ini kan kowe tamune ya. Jadi tes selanjutnya itu tes psikologi. Apakah seberapa besar tingkat stres saya? Aku pengen ngerti. Dengan kesadaran sendiri saya tes. Dokternya ngumon, Rik. This is strong heart. Hatimu kok keren banget. Anda kok nggak pernah stres? Apakah Anda nggak pernah punya masalah? Tak jawab, dokter, kue ngerti masalah kue ini, kendat kue aku ngono. Karena saya sederhana saja, Rik. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu kalau mencintai seseorang maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Itu artinya kalau kamu diuji karo cangkeme tonggo, kuwi berarti Gusti Allah seneng karo awakmu, Rik. Amin, Gus. Ayo, saiki pilih ndi kowe? Disenengi tonggo tapi dibenci karo Gusti Allah, apa disengiti karo tonggo tapi disenengi karo Gusti Allah? Senengi Gusti Allah, Gus. Nah, selesai urusan kamu. Tapi kula niku misale bojo kula Gus, anggere arisan pono-pono niku mesti dadi panjang bencangan Gus. Kabeh Gus. Saya sebenarnya kalau seperti ini saya nggak kasihan sama istrimu. Aku lebih kasihan sama diriku sendiri, Rik. Lah kowe ngeyele cangkemmu kok, Rik. Ngono. Kowe kudu nglatih bojomu. Bagaimanapun laki-laki itu imam, Rik. Kowe iki imame bojomu. Artinya apa? Kowe kudu kuat. Lawakmu nglokro, bojomu mesti luwih nglokro. Sing jenenge urip ning desa kuwi, Rik. Rungokno ya, undang-undangnya apa? Sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Nengke wae, Rik. Makanya saya punya prinsip diam itu adalah emas. Aku diundang seluruh stasiun TV, satu pun nggak ada yang tak terima. Diundang seluruh podcast, nggak ada yang saya terima. Alasan saya sederhana, saya mau ngomong sampai berbuih-buih cangkemku. Sing wong seneng ra butuh alasanku, sing dasare benci, aku ngomong opo wae tetap benci. Mendingan diam. Maka diam itu adalah emas. Maka sesuk bojomu bodoh njaluk emas, ari diam. Tapi juga tidak selamanya diam itu emas. Kalau diam itu emas berarti selingkuh itu emas. Soalnya apa? Biasanya orang selingkuh itu diam. Orang percaya takono dodo. Bener ya? Gitu. Hari. Mangatus ri. Nyawer. Belakang. Oh, atas ada atas. Atas sing mabuk arep takon sapa sing mabuk? Ndur kae. Kae sini tangga. Abang kae. Sing ndase abang kae. Ya sik sabar. Aku ki berarti lak ning room no. Aku kutane ning LC laris banget ya. Nggo duit ngene no LC langsung ngeroyok kae. Oh. Cangkeme dodo iki jan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kang Masmu. Sapa jenengmu? Saya Yud, Pak. Nyut. Yud, Gus. Jeneng kok Nyut tok iki piye? Iyut. Iyut. Iyude. Malah kaya pil KB iki. Kamu kerja di mana, Yud? Buruh. Buruh apa? Apa ya nukang ngoten niku, Pak. Wis apik. PNS, Pegawai Negeri Abutan. Yang saya mau tanyakan itu, Gus. Saya itu udah yatim piatu. Sejak umur berapa? Ibu meninggal tahun 2014. Kalau bapak itu 2019. Aku ratakon meninggalnya kapan? Sejak umurmu piro? Umur saya sekitar berapa ya kemarin? Rada anu ya. 14. Oh 14. Saat 14 ki wis balik apa durung? Balik kuwi ciri-cirine wis tau ngimpi kentu ngono lho kira-kira. Angel men.
Sampun, Gus. Oh, sampun. Berarti wis balik. Yang ini yang saya mau tanyakan itu kan di kehidupan selanjutnya itu kan akan dihidupkan kembali semuanya. Terus? Itu nanti kalau misal ketemu itu masih ingat saya apa enggak orang tua? Oh, iki apik lho iki. Wong mendem takone apik banget lagi, sumpah. Ya rindu Gus. Rindu karo sapa? Ayo ale orang tua toh. Oh, karena kamu rindu sama orang tua kamu. Kamu muslim? Muslim. Apakah besok kalau kamu mati masih ketemu dengan orang tua kamu? Oh, tapi masih tetap itu kenal apa ora? Ngono ta? Masih mengenal saya. Apa dijajani kowe nyusul mbokmu saiki? Ora ngene. Pados Yanida. Ya Allah, suwe-suwe topikku miring tenan iki. Ya Allah, si Iyut. Ngene Yud. Saya kan saya merasa saat itu belum benar-benar bisa membahagiakan orang tua. Ya. Sekarang kira-kira bisa nggak bapak ibumu sudah mati anaknya membahagiakan mereka? Bisa. Nah, sholat. saiki kowe tak dalili gelem. Tak goleki dalil men awakmu paham. Nggih. Al-mayyitu fi qabri kal gharik al mughawis. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh Fendi. Ayo Pen. Gus Pen. Ngedok tuku aku ki tuku king wingi bayare 7,5 M. Pitulungan setengah makso. Ngono ku lak ngerayu ki jan do cangkeme ketuamu iki. Niki apike anu, Bah, kenal poti diganti, Bah. Ngono. Iki model Medan masih apik model Yogya, Bah. Bar lunyu tenan cangkeme Pendi. Oh kandhane kok. Aku mbaten to. Kiai wae diplekotho apa meneh LC aku ya ngono ta. Mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing. Yang tadiru dakwatan, yang dia menunggu doa. Doa dari siapa? Min abihi. Kalau yang mati anaknya, doa diharapkan dari bapak ibunya. Atau kalau yang mati bapaknya, diharapkan dari anak-anaknya. Au min akhihi, atau dari saudara-saudaranya. Au min sodikin lau, atau dari teman-temannya yang lain. Wa idalahikothu, dan ketika orang yang hidup itu mendoakan si mayit itu, karena ahabba ilaihi minat dunya wa mafiya, maka doa itu lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Kue ngirimi bapak ibumu dongo, itu jauh lebih disukai oleh bapak ibumu dibandingkan kamu membawakan sesuatu ke sana. Artinya apa? Orang hidup sama orang mati itu masih nyambung nih, apalagi orang tua sama anaknya. Anak sama orang tuanya itu nyambung walaupun dipisahkan dengan kematian. Ya. Makanya kak kowe ziarah kubur, bapak ibu mungkin ngerti, oh anakku iyo teko. Ketika kamu membaca istighfar sebanyak-banyaknya untuk orang tua kamu siksanya dikurangi oleh Allah Ta'ala. Makanya jangan pernah kamu melupakan doa untuk bapak ibumu. Ya. Begitu besok kita nyusul mereka masih tahu siapa kita. Jangankan kok nyusul, kita itu lewat kuburnya mengucapkan salam, assalamualaikum ya alal kubur, dijawab kok sama mereka. Mengucapkan salam itu hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Berarti salam kita itu dijawab gak sama ahli kubur? Dijawab. Kok Yud gak kerungu lah, kerungu gue minggat Yud. Assalamualaikum ya alal kubur. Waalaikumsalam. Wah, mbok yo Ari Wibowo minggat. Bet. Lah, apakah ketemu? Ketemu le. Lah sekarang cara nyambung komunikasi dengan bapak ibumu yang sudah meninggal adalah dengan doa. Banyak istighfar untuk mereka, minimal mau kirimi Fatihah. Alhamdulillah tiap hari Jumat. Orang aku ngenteni Jumat, setiap habis sholat kowe Fatihah untuk bapak ibuku Al-Fatihah. Nek niku nggih. Nek niku nggih. Ya. Ayo nih ya. Aku jawabannya itu aku mau ngomong itu kamu ya. Anjir Gus, matur suwun. Jawab ada.
Nya, kowe tak kei 300 wae engko malah demen-demen neh engko. Wedok sing wedok, ganten sing wedok. Sebentar. Yo. Gus, MC-nya mau tanya, Gus. MC-nya mau tanya, Gus. Ya wis kayak sing topian kata. Oh, topian. Nah, ya. Dah. Yo, udah ada mic-nya. Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Jumpa lagi dengan saya. Siapa kamu itu? Kemarin yang ke tempat itu pondoknya si Gus. Awas lali aku. Masa lali, Gus? Emangnya tau ngopo? Saya Niken, Gus, yang sopir itu loh, Gus. Oh sopir truk. Iya. Oh pacare Dodo wingi kae to? Ya mboten no. Mantan. Oh mantan. Mantan harapan. Oh mantanmu loh tuh. Oh mantan majikan. Mantan majikan. Gus. Ya. Mau tanya, Gus. Mau jawab. Mau tanya saya, Gus. Iya, saya mau jawab. Iya. Nah, Nduk. Gus, apakah Islam itu benar-benar memuliakan perempuan? Mengingat banyaknya isu seperti pernikahan, poligami, warisan, dan yang dianggap tidak adil terhadap perempuan. Kamu merasa sebagai perempuan nggak dapat keadilan gitu? Ya Gus, saya itu terlalu sendiri ya Gus. Terlalu sendiri. Maksudnya terlalu sendiri? Berjuang. Oh, mandiri. Mandi sendiri. Mandi sendiri. Saya ingin Nduk. Ya Gus. Apakah benar Islam itu tidak berkeadilan dengan perempuan? Kita lihat. Al-Quran itu ada surat An-Nisa, artinya surat perempuan, nggak ada surat Ar-Rijal, surat laki-laki nggak ada. Surga itu terletak di bawah kaki ibu, nggak pernah ada bahasa surga itu terletak di bawah kaki bapak. Sampai anakku takon, bah kenapa surga itu surganya anak terletak di bawah kaki ibu? Iya nak, surga anak itu terletak di bawah kaki ibu, karena kalau di antara dua kaki ibu surganya bapak. Aku gimana toh? Salah nih wele. Surga terletak di bawah kaki ibu itu hadisnya anak. Di mana surganya seorang istri terletak pada ketaatannya kepada suami. Di mana surganya suami ketika dia bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Agama itu adil ono terusane. Tapi Gus, menengon dhisik. Iya. Kaget ya aku, Gus. Pertanyaan saya nggak adilnya di mana sama kamu? Ayo kita ngobrol saja. Nggak adilnya di mana? Nggak adilnya saya itu kan anak paling terakhir. Nah, maksudnya ayah ibu sudah nggak ada. Tapi kemarin pembagian warisan, saya itu tersisihkan. Maksudnya tersisihkan? Maksudnya mengentuk sidik dhewe ngono lho, Gus. Jadi begini, kenapa laki-laki itu dalam pembagian mawaris atau warisan itu jauh lebih banyak dibandingkan perempuan? Karena masalah tanggung jawab. Tanggung jawabnya di mana? Rongono nduk yo. Bakti seorang perempuan kepada orang tuanya itu berhenti tatkala dia sudah menikah karena berpindah dari orang tua kepada suami. Sementara seorang anak laki-laki walaupun dia sudah punya istri, tanggung jawab kepada orang tuanya tetap lanjut. Katakanlah bapaknya mati, suami itu tetap bertanggung jawab bakti kepada ibunya. Kalau perempuan harus kepada suaminya, Nduk. Iya. Nah, itulah alasan kenapa bagian laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan perempuan. Aku lah warisan belas aku malah nolak, saya nggak mau. Kayaknya ini perintis bukan pewaris. Saya juga nggak mikirin warisan kok, Gus. Nah ya, makanya jangan gara-gara masalah pribadimu kamu mengatakan agama itu tidak adil. Perempuan iki top nduk, wong wedok nglairke kok mati, mlebu surga tanpa hisab. Wong lanang mati mergo sunat, malpraktek tak kandhani. Kebablasan lak ngetok gitu loh. Kepunjulen. Kurang apa wong wedok kuwi? Ampun tenan, Pak. Apa-apa sing menang wong wedok kok surga terletak di bawah kaki ibu. Sing nama mas kawin wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Sing oleh nganggo mas lanang wong wedok? Wedok.
Siapa bilang agama itu diskriminasi kepada perempuan? Justru agama itu sangat memuliakan perempuan. No. Nggih to, Gus. Kandhane Gus kula iki jan. Ya wis ngono. Ya wis terakhir ya aku kesel aku. Ngus salaman bae. Kalau dia nu Bu, kok Bu to. Nyanyi kayak. Oh nggih. Elong. Ki sing ndi kabeh njaluk iki? Ini MC-nya Gus. Mbak MC-nya mau bertanya Gus. Mbak MC. Kayak sing kayak zebra kayak. Tar. Assalamualaikum Gus. Kami dari Maluku. Mau bertanya, kalau kita dipanggil, kalau nggak dengar atau cuek pasti kan marah. Apa? Kalau kita dipanggil dan nggak dengar kan pasti orang yang panggil pasti marah kan. Bagaimana kalau azan lalu kita dipanggil maghrib untuk sholat lalu tidak pergi sholat, apa hukumnya? Dosa apa yang kita dapatkan kalau kita cuek? Menurut kamu hukumnya apa? Saya tidak tahu, makanya saya bertanya kepada Gus. Kurung wadan kue micek kan ya? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Gus. Itu kalau punya anak kita panggil, nak sini. Jenengmu siapa jenengmu? Muhammad Tahir Notonubun dari Maluku. Siapa? Muhammad Tahir Notonubun dari Maluku. Muhammad Tahir. Kamu tahu Tahir itu artinya apa? Suci. Suci. Terima kasih Gus. Maluku Islam. Jadi gini Tahir. Kita tuh punya anak, kita manggil dicueki, pasti kita tersinggung. Bagaimana kalau Allah manggil kita? Padahal adzan itu panggilan sayang dari Allah. Buktinya apa boleh? Hayya 'alas shalah, itu artinya apa? Bocah MKJ, ayo sholat. Apakah ketika kita dipanggil sholat Allah tidak kasih bonus? Ono bonus le. Hayya 'alal falah, itu artinya apa? Mari kita meraih kebahagiaan, mari kita meraih kesenangan, mari kita meraih kesuksesan. Itu artinya apa? Kalau kamu pengen sukses krungu adzan, sholat. Kamu pengen bahagia dengar adzan, sholat. Sekarang begini, diceluk Gusti Allah cuek. Harus dengan panggilan apalagi supaya kita mau dekat dengan Allah. Jangan sampai ada panggilan berikutnya melalui Israel. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan kejar-kejar saudara kuncung umpamanya. Jadi adzan itu panggilan sayang dari Allah. Itu bukan panggilan muadzin, itu panggilan sayang dari Allah. Maka orang yang mengabaikan adzan itu berarti sombong, takabur. Diceluk Gusti Allah ramanut, diceluk sapa meneh. Kita itu punya atasan, punya bos, diceluk bos saja manutnya minta ampun. Ini yang manggil maha bos, kenapa kita cueki? Kita dipanggil pimpinan, semua kita tinggalkan. Ku diceluk sapa? Diceluk bosku. Diceluk sapa? Pimpinan debt kolektorku, mangkat. Kenapa justru ketika dipanggil oleh sang maha segalanya kita cuek? Itu berarti apa? Sombongnya sombong. Makanya saya selalu bilang, sak dablek-dablekmu tulung kamu yang muslim jangan pernah tinggalkan sholat. Kamu yang Nasrani jangan pernah tinggalkan gereja. Ibadah semampumu. Saya yakin semuanya mampu. Persoalannya bukan masalah mampu atau tidak mampu, mau atau tidak. Ya dah le. Masalahnya cuma itu saja. Kalau mampu semuanya mampu. Kowe iki kumpul karo kancamu mendem berjam-jam ae kuat kok. Mosok mung 5 menit sholat gak kuat. Malu? Lebih malu lagi, kamu tahu nak? Yang paling disesali sama ahli kubur kalau dia boleh minta itu hanya satu hal. Pengen bangkit dari alam kuburnya untuk minta sama Allah supaya dikasih kesempatan untuk sholat. Yang paling disesali oleh ahli kubur cuma satu tok. Ya Allah tolong bangkitkan saya kembali, jadikan saya hambamu yang mau mengerjakan sholat. Iki orang terlambat le. Tapi kita nggak pernah tahu. Orang itu mohon maaf, banyak menangis karena kehilangan uang tapi tidak pernah menangis karena kehilangan waktu. Padahal kita tahu berapa sisa uang yang kita miliki, tetapi kita tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang kita miliki.
Duitmu piro ning ATM ketok, le waktumu piro ora ono sing ketok. Ya ora le. Tapi ternyata kita lebih menghargai uang dibandingkan waktu. Enggak ada kata terlambat. Ayo, sholat. Bila perlu anu wae le. Besok ngene iki mamane meh ngaji ini, mau ngaji meneh ini. Bar ngaji sholat berjamaah. Wah. Cocok apa ora? Senajan cangkeme mambune naga ora apa-apa. Aku mbiyen ngaji ning dalan iki mbiyen sadurunge ngaji ora aku kabeh ngene. Begitu ngaji saiki ngene kabeh. Ora kok ora aja alhamdulillah ben ngene nganggo botol saiki ngene nganggo galon kok. Ya, jadi orang yang ketika mendengar adzan dia mengabaikan berarti dia termasuk orang yang sombong. Bahkan kata Nabi apa? Kalau seandainya mereka tahu berapa besar pahala yang diberikan kepada orang yang sholat berangkat ke masjid, maka mereka rela mendatangi adzan itu sambil merangkak. Jajal. Dewangi ngerangkak. Pumpung saiki sikilmu jek normal, uripmu jek normal. Kita nunggu apa lagi? Allah itu terlalu baik dengan kita, Le. Umpama Allah ki jahat karo awake dhewe gampang kok nutup dalan rezekimu ki kun fayakun, tutup rezeki wong MKJ, rampung. Ternyata apa? Allah tidak melakukan itu. Umpama ahli maksiat ki dibenci karo Gusti Allah, Allah mengatakan sarkem ojo ana tamu. Mesti enggak ada satu tamu pun yang datang ke sarkem. Nyatane apa? Kebaikan Allah masih mendatangkan tamu ke sarkem. Masih mendatangkan tamu ke tempat-tempat maksiat. Yang Allah kehendaki cuma satu. Kowe ki maksiat wae jek tak openi le, mosok kowe ora kelingan aku blas. Kita itu punya utang budi sama teman 1 juta, kelingan terus. Allah menehi nyawa ngopo awake dhewe ora kelingan. Aja kamu mengatakan, yo lumrah Gus menungso. Lah kowe mengatakan lumrah menungso, kowe dadi kewan wae. Lah kewan lumrah. Lah menungso ora lumrah. Kita itu mohon maaf ya. Orang berbuat baik sedikit saja sama kita dieling tekane mati. Lah iki sing menehi nyawa dari lahir sampai mati kok mau cueki. Mau dengan cara apa lagi Allah mengingatkan kita? Gila. Apa? Malah mau dijenggit gila. Ya sile ya. Saiki ngene. Kita enggak bisa kemudian spontan kudu langsung ngapi. Tapi mulai malam ini kita punya niat. Sak ndablek-ndablekku, sak nakal-nakalku, sak mabuk-mabukku, aku ora bakal ngelalekke pangeranku. Aku tetap arep njogo salatku. Aku tetap arep njogo amal solehku. Insyaallah le. Sedikit yang mendatangkan ridhonya Allah itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Amin Allahumma amin. Tepuk tangan untuk MKJ. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang maha baik, malam hari ini kami menikmati kebaikan-Mu ya Allah.
Ya Allah yang Maha Kasih, malam hari ini kami menikmati kasih-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Sayang, malam hari ini kami menikmati sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu baik Engkau kepada kami hamba-hamba-Mu. Engkau tidak pernah membeda-bedakan pembagian rizki-Mu kepada kami, baik yang ahli ibadah maupun ahli maksiat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak anugerah, karunia, rizki, nikmat yang Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu. Tapi kesemuanya itu kami balas dengan perbuatan dosa. Kami balas dengan kemaksiatan. Kami balas dengan kesalahan ya Allah. Untuk itu ya Allah, malam hari ini izinkan kami mengangkat kedua tangan kami, menghusukkan hati dan pikiran kami ya Allah untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami tidak pernah tahu berapa sisa umur yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kami tidak pernah tahu berapa jatah umur yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami semaksiat apapun yang kami lakukan, sebesar apapun dosa yang kami lakukan ya Allah. Jangan pernah hati kami untuk melupakan-Mu ya Allah. Jadikanlah hati kami yang pandai berzikir dan mengingat-Mu ya Allah. Jadikanlah lisan kami lisan yang fasih untuk mengingat dan berzikir kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang Rahman ya Rahim, pengampunan-Mu begitu luas ya Allah. Maghfirah-Mu begitu besar ya Allah. Jangan pernah Engkau jadikan kami hamba-hamba-Mu yang melupakan segala kebaikan-Mu ya Allah. Jangan pernah Engkau jadikan kami hamba-hamba-Mu yang menyia-nyiakan waktunya untuk beristighfar kepada-Mu ya Allah, untuk memohon ampunan-Mu ya Allah. Jadikanlah mulut kami ini ya Allah, mulut yang senantiasa pandai berzikir mengucap nama-Mu ya Allah, mengucapkan istighfar dan memohon ampun kepada-Mu ya Allah dengan kalimat astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Wa atubu ilaik, dan kami bertaubat hanya kepadamu ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Terimalah istighfar kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah kembali kepadamu ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang birrul walidain kepada bapak dan ibunya. Berikanlah kepada kami rizki yang banyak serta barokah ya Allah, sehingga mampu membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami para pendosa ini ya Allah untuk menuntun langkah kaki kedua orang tua kami untuk berziarah ke Makkah dan ke Madinah ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jangan Engkau jadikan kami anak-anak yang terlambat berbuat baik kepada kedua orang tua kami ya Allah. Sehingga ketika kami belum berbuat baik kepada mereka ya Allah, satu saat datang kabar kepada kami, Engkau telah memanggil mereka ya Allah, sebelum sempat kami berbuat baik kepada mereka ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, Allahumma khtim lana biqauli La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, jika datang saatnya, jika datang waktunya, panggillah kami ya Allah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika saat itu datang ya Allah, seburuk apapun kami ya Allah, semaksiat apapun kami ya Allah, seberapa besar dosa yang kami lakukan ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnul khotimah.
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnal khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barokati sirril Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Gus Idam yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua yang hadir di sini.